Shalom Amang Inang, selamat malam. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk membimbing kami, boleh memahami kebenaran firman Tuhan, serta memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20, judul perikop sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam buat kita semuanya. Judul renungan kita adalah tetap setia kepada Tuhan. Setelah berbicara tentang pelayanan pada ayat 1 sampai 12, kemudian Paulus fokus pada jemaat Tesalonika. Dalam ayat 13 diawali dengan perkataan dan karena itulah dan seterusnya, yang ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, secara khusus ayat 12. Ketika Paulus meminta jemaat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, Paulus mengucap syukur karena jemaat Tesalonika mereka telah bertahan dalam berbagai kesulitan dan mereka masih hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dalam teks renungan ini Paulus mengucap syukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika dengan alasan. Yang pertama, mereka telah menerima firman Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, mereka telah menjadi penurut atau pengikut jemaat-jemaat Allah. Dan yang ketiga, mereka telah mengambil resiko menderita karena berita Injil. Sebenarnya ada kekhawatiran kalau jemaat Tesalonika menjadi tidak setia kepada Allah oleh karena berbagai penganiayaan yang mereka alami. Sejauh ini mereka memang tetap bertahan dalam iman, walaupun orang-orang Yahudi terus-menerus mendatangkan penderitaan bagi mereka. Dalam situasi seperti ini, Paulus merasa penting memberi dukungan kepada mereka, sebab penganiayaan atau penderitaan yang tiada henti-hentinya dapat saja melemahkan iman, bahkan mengendurkan semangat dan menghambat pertumbuhan rohani jemaat. Cara Paulus memberikan dorongan atau semangat kepada jemaat Tesalonika sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyadari bahwa saudara-saudara mereka yang ada di Yudea yang mengalami penganiayaan ataupun kesulitan yang sama, terutama penganiayaan dari saudara-saudara orang Yahudi, namun demikian jemaat Allah di Yudea itu tetap setia. Hal ini diharapkan dapat menjadi teladan
menjadi contoh, menjadi motivasi bagi jemaat Tesalonika untuk terus bertahan, untuk tetap setia sekalipun ada banyak kesulitan yang harus dihadapi karena mengikut Yesus. Kedua, teladan Paulus sendiri. Dia dan rekan-rekan yang lain juga mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi, padahal dia sendiri berasal dari bangsa Yahudi oleh karena mengikut dan melayani Tuhan. Para penganiaya inilah yang dia maksud dengan sebutan iblis dalam ayat 18. Iblis ini selalu menghalangi dia untuk mengunjungi jemaat Tesalonika. Tujuan iblis tersebut adalah supaya jemaat-jemaat semakin menderita, terisolasi, dan pada akhirnya mereka menjadi tidak setia. Namun Paulus pun tetap setia dan mencari jalan lain untuk memberikan semangat kepada jemaat Tesalonika, antara lain dengan mengirimkan surat kepada mereka. Jadi Paulus tidak menyerah pada rintangan yang diciptakan oleh iblis, tidak kendur walaupun para penganiaya selalu menghalanginya. Yang ketiga, murka Allah yang akan menimpa para penganiaya. Dalam ayat 16 dengan kata-kata ini Paulus hendak memastikan kepada jemaat Tesalonika bahwa Allah tidak pernah diam, tidak pernah tertidur atau membiarkan begitu saja para penganiaya atau iblis itu melakukan sebebas-bebasnya kejahatan mereka. Tuhan tahu semua apa yang sedang terjadi. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan menimpakan murkanya atas mereka sepenuhnya. Artinya kehadiran Allah dan keadilannya akan dinyatakan kepada mereka. Jadi orang-orang percaya haruslah tetap bertahan dalam iman. Yang terakhir, Paulus menggunakan pendekatan untuk memberikan dorongan kepada jemaat untuk menyerahkan hidupnya dan pengharapannya, sukacitanya, bahkan mahkotanya atau juga kemuliaan, yaitu jemaat yang ia kasihi. Jadi Paulus ingin mereka tetap setia sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut Rasul Paulus, sejauh ini mereka sungguh luar biasa. Namun Paulus ingin melihat jemaat itu sampai pada garis akhir, setia sampai pada kesudahannya. Seperti perkataan Yesus di Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Inilah yang disebut dengan happy ending. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai dengan ayat 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan malam hari ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa melindungi kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat kepada kami untuk menghadapi segala kenyataan, dan kami boleh tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kabulkan doa kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Inang, Amang, selamat malam.